prasangka baik sama orang. Selalu prasangka. Meskipun buruk ya, meskipun orang ini buruk, biar nih prasangka baik, karena kebaikan yang akan datang kepada diri kita sendiri. Enak ini perasaan ini, enak. Karena selalu baiknya orang kita ambil baiknya. Tapi buruknya orang kita kasih masuk di sini ya, mungkin kita tunggulah ada harinya pembalasan. Ketika kita sudah betul-betul tidak bisa menggoyangin apa-apa ini, mulai keluar semua itu yang kita ketawakan tadi, membalas di situ. Baik. Disambut dalam keadaan baik. Surat 16 ayat 32. Disambut dalam keadaan baik. Jadi itu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga. Itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Salamun alaikum. Itu bukan pencabutan, itu sambutan. Sebelum masa pakai amanahnya habis, dia sudah kembalikan kepada, dari mana tadi hartamu ambil? Dari mana hartamu kamu ambil? Dari Allah. Kembalikan harta itu kepada Allah. Di dunia ini, sekarang jadikan tangan sebagai tangan Tuhan. Misalnya tangan Tuhan. Seperti apa itu tangan Tuhan? Tangan Tuhan itu tidak pernah melakukan kerusakan. Tangan Tuhan itu bukan menjaga orang, bukan. Tangan Tuhan itu menanam, beri makan kucing, siram bunga, sapu lantai, cuci piring. Tangan Tuhan semua ini. Siapa yang cuci piring? Saya. Kalau bukan saya, kotor semua itu prinsip. Itu bukan tangan Tuhan namanya itu. Untung saya tanam bunga. Kalau tidak tanam bunga, panas semua di sini orang ini. Untungnya saya memperbaiki. Kalau saya tidak kerja, mentong orang perhatikan. Sebenarnya Tuhan sedang bekerja, tapi dia menutup pekerjaan Tuhan dengan menampakkan keakuannya. Itu yang dimaksud dengan kafir. Kafir itu menutup. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dia menyembunyikan sesuatu dan menampakkan yang lain. Jadi kafir kepada Allah, dia tutup ini Allah, dia tampakkan dirinya. Padahal ya namanya saja kita dan bodoh, kita lupa bahwa pernah berjanji sebelumnya bahwa Allah adalah Tuhan, kita hanya budak hamba. Setiap pekerjaan adalah pekerjaan Tuhan. Kita ini budak, namanya budak bekerja. Jangan mengharap gaji. Untung kalau dikasih makan, itu budak ya. Kalau tahan lagi makanan, mau apa? Namanya saja budak. Kita ini budak yang tidak tahu diri. Jadi kita ya Allah berikan aku pahala lebih besar daripada ini. Minta lagi. Jadi Allah akan memberikan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita minta, ya Dia akan memberikan sesuai dengan permintaan. Ya Allah berikan ini ya. Kita ukur kita punya apa ini nikmat yang Allah berikan itu dengan permintaan yang kita minta. Kalau bahasa dari para ustaz yang saya dengar, mintalah kepada Allah itu sebanyak-banyaknya, jangan pernah berhenti meminta. Tapi bukan begitu caranya. Caranya bukan minta Allah, ya Allah. Udah baca semua doanya itu, panjangnya doanya. Kira ini lah meminta yang banyak, bukan begitu. Biar panjang sekali ini doa ini. Itu baru ngomong. Ya Allah berikan aku rezeki yang banyak. Itu ngomongnya. Belum tentu Tuhan kasih, belum tentu Tuhan kabulkan. Tapi kalau doa yang paling makbul, ketika kau memberi, hilangkan aku, pasti makbul. Apa itu doa? Mau manggil. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku penuhi panggilannya seorang yang memanggil ketika dia memanggil. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku penuhi panggilan seorang pemanggil ketika dia memanggil. Bagaimana cara panggil Tuhan? Lakukan, ya jangan tangan begini. Ganti. Berikan sesuai dengan kemampuan, bukan uang, tapi kemampuan ini, keahlianmu apa?
Mungkin orang bayar gaji atau bayaran tidak akan mengurangi pahala pemberianmu. Yang penting kamu tidak berharap seperti itu. Ya, bahas di hadis. Baik, lanjutkan. Surat 40 ayat 59. Sungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Kenapa itu ya? Hari kiamat pasti datang. Oh, tidak ada keraguan. Kebanyakan manusia tidak beriman. Maksudnya? Tanya seluruh negeri, siapa yang tidak percaya bahwa hari kiamat akan datang? Semua percaya, tinggal menunggu waktu ini kapan itu planet yang akan menabrak bumi itu. Ya, sudah ada di teropong planet kira-kira sekian tahun ini sudah menabrak bumi, dia semakin mendekati bumi. Inikah kiamat? Semua orang yakin bahwa suatu saat bumi akan hancur. Inikah kiamat yang dimaksud? Bukan. Makanya bilang kebanyakan orang tidak tahu. Semua orang akan merasakan hari kiamat sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir. Jadi orang-orang yang sudah mati sudah merasakan hari kiamat. Dia sudah rasakan itu. Oh, ternyata begini hari kiamat. Lamanya ditunggu, ternyata begini. Kita sendiri yang rasakan masing-masing. Adalah hari kematian kita sendiri. Jadi kita lihat huru hara kematian. Peristiwa sakaratul maut yang disebut dengan huru hara hari kiamat. Huru hara kematian. Yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Ini yang pertama kejadian ketika kematian adalah terbit matahari dari barat. Ingat, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum, itu bahasa hadis Nabi ya. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Berarti ini suatu kepastian. Kalau hari kiamat tidak terbit dari barat, matahari tidak terbit dari barat, berarti hari kiamat tidak akan terjadi. Menurut penelitian dia sudah bergeser sekian derajat. Bukan ini, kapan mau sampai ke sana? Bukan ini, jangan. Ya, ini besok belum tentu sampai ke sana, tapi besok bisa jadi hari kiamat. Untuk kita ya, masih.